Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membahas mengenai musyarakah ya. Mudharabah sama musyarakah itu termasuk salah satu akad penting dalam fikih muamalah. Mengenai musyarakah ini hampir mirip dengan mudharabah ya. Mirip mudharabah ini sama, perjanjian kerjasama dengan model yang membedakan dia itu adalah rugi yang ditanggung bersama sesuai penyertaan modal masing-masing. Maksudnya jadi pertama ini masing-masing harus menyertakan modal yang pertama. Kalau tadi kan enggak, yang menyertakan modal kan cuma satu pihak. Terus yang kedua, kalau rugi itu ditanggung oleh bersama. Kalau tadi kan enggak, yang menanggung adalah sohibul mal. Nah itulah yang membedakan dia musyarakah dengan mudharabah. Nah itu musyarakah itu pertama masing-masing mengeluarkan modal. Yang kedua rugi ditanggung sesuai modal masing-masing. Kalau modalnya 30% berarti ruginya 30%. Mengenai pembagian keuntungan sama, yaitu sesuai nisbah yang disepakati. Itulah yang namanya musyarakah. Ini dasarnya, dasar hukumnya dari Quran, hadis, semuanya ada, dari ijma, semua kesepakatan ulama, dari kebutuhan manusia, dari sisi akal, semuanya menunjukkan bahwa musyarakah kerjasama itu memang diperbolehkan. Nah, mengenai musyarakah, kalau tadi mudharabah itu ada dua sebenarnya ya, mudharabah muqayyadah sama mudharabah mutlaqah ya. Mudharabah muqayyadah itu ketika kita menyuruh investasi menanamkan modal muqayyadah, itu kita memberi syarat ya, pemilik modal memberikan syarat untuk diputar dalam bisnis tertentu, misalkan dalam pertanian atau apa. Tapi kalau mutlaqah itu membebaskan kepada pengelola. Jadi silakan, ini saya punya uang, kelola saja terserah, yang penting menguntungkan dan tidak melanggar aturan. Nah itu. Jadi itu mutlaqah begitu. Kalau muqayyadah dikasih ketentuan. Nah itu. Nah ini mengenai syirkah, musyarakah atau syirkah itu ada dua jenis ya. Ada yang sifatnya syirkatul, ada yang sifatnya kebendaan, yaitu namanya syirkatul amlak. Musyarakah yang sifatnya kebendaan, ada yang musyarakah sifatnya untuk bisnis atau syirkatul uqud yang bersifat akad. Nah itu ya, syirkah yang kepemilikan, yang bersifat kepemilikan itu seperti contoh jual beli ya, jual beli atau hibah ya. Dan itu sifatnya ikhtiari. Ikhtiari itu maksudnya tidak ada paksaan ya, orang itu boleh melakukan itu, boleh tidak ya, bisa menghindar bisa tidak ya. Beda dengan ijbari. Kenapa bisa menghindar bisa tidak? Karena jual beli kan terserah dia, mau beli, mau menjual, mau enggak melakukan itu kan terserah ya itu. Tapi ketika dia membeli ya, misalkan ada dua orang membeli rumah dengan musyarakah, dengan sistem kerjasama. Maksudnya harganya 1 juta, masing-masing mengeluarkan, ada harganya 100 juta, masing-masing mengeluarkan uang 50 juta. Nah itu dia menunjukkan bahwa dia memiliki syirkatul milki, kepemilikan kebersamaan kepemilikan dalam benda. Nah itulah yang namanya ikhtiari, memiliki sesuatu kepemilikan secara bersama. Nah itu termasuk kategori ini. Kalau ijbari ini warisan, harta warisan kan otomatis dia mau atau enggak mau dia tetap mendapatkan warisan. Makanya dia sifatnya ijbari atau paksaan, tidak bisa menolak. Nah kemudian yang kategori selanjutnya itu syirkatul uqud. Syirkatul uqud itu musyarakah yang sifatnya akad ya. Pertama itu syirkatul inan, persekutuan atau kerjasama dalam modal, usaha dan keuntungan sesuai kesepakatan. Modal, kerja dan keuntungan tidak sama. Artinya modalnya ada yang 30%, ada yang modalnya 40%, ada yang itu bersatu untuk membuat sebuah usaha. Dan inilah yang sering terjadi di dalam kerjasama musyarakah. Nah itu orang kerjasama kan rata-rata ini modelnya beda dengan mufawadah. Kalau mufawadah itu modelnya sama, kerjanya sama, semuanya sama, kerjasama dengan modal dan kerja dan keuntungan yang sama-sama hitungannya. Modalnya 50 juta, masing-masing 50 juta, kerjanya juga hampir sama. Jadi semuanya sama, itu yang namanya mufawadah. Prakteknya ya jarang orang menggunakan ini. Nah itu. Terus syirkatul abdan itu kerjasama dalam usaha yang dilakukan oleh tubuh mereka dalam keahlian. Kalau mereka ada punya tim ya, dan masing-masing punya keahlian dalam bidang tertentu, misalkan dalam bidang usaha jahit misalkan gitu, ada yang spesialis jahit, ada yang spesialis motong kain, ada yang spesialis gitu ya, jarumnya. Itu dia melakukan sebuah usaha, itu dia namanya syirkatul abdan. Nah itu ya, dia kerjasama ya sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri, hasil untungnya. Nah itu.
Terus syirkatul wujuh ya, kerjasama dalam usaha dengan modal nama baik. Jadi orang kalau punya nama baik itu bisa dijual, bisa dijadikan modal untuk kerjasama. Nah itu ya, kerjasama antara tokoh masyarakat dan artis. Jadi nama baiknya yang dijual untuk mendatangkan keuntungan. Nah itu untuk dijadikan modal dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan. Nah yang paling sering dipakai itu inan ini. Inan kalau dari sisi syirkatul uqud, tapi kalau dari sisi syirkatul amlak atau syirkatul milki itu yang paling sering ini dua-duanya terjadi, tapi yang dalam hal bisnis perbankan syariah itu yang ini, yang ikhtiari, yang jual beli atau hibah ini. Nah itu mengenai konsep musyarakah. Mengenai syarat dan rukunnya ya secara umum prinsipnya sama, tapi yang menjadikan dia karakter musyarakah itu adalah kalau ini namanya syarikain ya, pelaku akadnya namanya syarik kalau tadi kan mondorib sama sahibul mal, tapi kalau ini syarikain ya, syaratnya tetap ahliyah ya, akil, balik, ridho, terus wilayah, dia memiliki wilayah, dia memiliki kepemilikan penuh dengan barangnya, terus menyediakan dana. Kali ini masuk sini ya, menyediakan dana dan kerja sebagai wakil, kerja sebagai wakil karena dia sama-sama melakukan pekerjaan, menggunakan harta menyerah musyarakah untuk kepentingan syirkah, jadi mengelola dana untuk kepentingan bersama. Terus sigot ijab kabulnya ya sama prinsipnya, tapi dia yang menjadi karakter dia adalah menunjukkan bahwa dia melakukan akad musyarakah. Ayo aku punya modal 10 juta kan, di modal piro 10 juta juga, ayo kita melakukan kerjasama. Nah masing-masing punya modal dan sekaligus kerja bareng, itu ialah yang namanya musyarakah. Modelnya jelas, akidnya jelas, untung jelas, sistem pembagian keuntungan jelas sesuai kesepakatan dengan sistem nisbah bukan nominal sama kayak mudharabah, tapi kerugian dibagi menurut modal masing-masing. Ini yang membedakan dia dengan mudharabah ya. Mudharabah terkali kalau sama modal dikeluarkan oleh masing-masing pihak, itu juga yang membedakan dia. Terus objeknya sama ini ya, objeknya kerja, terus untung, rugi, modal tunai sama kayak mudharabah juga. Itu praktek, itu konsepnya ya, itu konsepnya. Ini ketentuan dari fatwa MUI ya, hampir sama lah kayak sebelumnya. Nah ini mengenai simulasinya, prakteknya yang sederhana seperti ini ya. Praktek sederhananya misalkan nasabah mengeluarkan modal 400.000, bank mengeluarkan modal 600.000 dengan kesepakatan 40% masuk ke nasabah, 60% masuk ke bank. Sebenarnya kalau ini fleksibel ya, yang ini ya. Persentase nisbahnya ini, nisbah ini maksudnya fleksibel, bisa 70, 30, bisa itu sesuai kesepakatan ya. Yang penting kalau rugi dibagi sesuai modalnya ini 40 banding 60. Kalau untungnya 50%, 500.000 berarti 40%-nya yaitu 200.000 akan masuk ke nasabah dan 300.000 masuk ke bank, karena 300.000 itu 60%, yaitu nisbahnya. Jadi sesederhana itu. Pertama nisbahnya disepakati minim 40 banding 60%, makanya untungnya juga sama, ini 40% masuk ke nasabah ya, 60% masuk ke bank, karena kesepakatan adalah 40 banding 60%. Nah itu praktek musyarakah yang sangat sederhana, syirkatul inan. Nah ini ada produk musyarakah mutanakisah. Itu musyarakah mutanakisah itu syirkatul milki yang dipakai ya, bukan syirkatul uqud ya. Tadi kan yang pertama itu syirkah kepemilikan barang. Nah ini kenapa? Nah ini partisipasi dalam kepemilikan aset. Nah itu kalau aset barang kan tadi kategori yang termasuk yang pertama itu kepemilikan barang, atau modal di mana porsi kepemilikan tersebut berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya. Artinya kepemilikan barang itu dimiliki oleh dua belah pihak, tapi yang salah satunya kepemilikannya itu berkurang terus. Karena apa? Karena dibeli oleh satu pihak lainnya. Nah itu ya, dibeli terus, lama-lama habis, akhirnya 100% milik yang pertama. Nah itu. Jadi ini yang sering dipakai di perbankan syariah. Jadi bank sama nasabah sama-sama melakukan musyarakah, sama-sama beli rumah. Tapi
porsinya bank ya kan dia punya bagian di situ 70% misalkan. 70% ini akan dibeli oleh nasabah secara berangsur, misalkan selama 5 tahun atau 10 tahun. 1 tahun diangsur dibeli sampai habis. Nah itu. Sampai habis akhirnya 100% milik nasabah. Itulah yang namanya musyarakah mutanakisah. Namanya mutanakisah itu artinya berangsur-angsur berkurang. Nah itu yang namanya mutanakisah. Nah itu. Nah ini fatwa di SNW juga ada fatwa musyarakah mutanakisah yang bersama seperti itu. Nah ini supaya jelas, ini ada simulasi sederhana. Misalkan begini. Jadi ini kok sewa ya, mestinya ini bukan sewa tapi beli ya, beli atau menjual ya. Tapi ini misalkan berarti ada kemungkinan bisa jadi dijual atau dibeli atau disewakan. Nah itu ya. Jadi ada 2 akad di sini nanti dengan akad yang terpisah, musyarakah satu, yang kedua itu jual beli. Nah itu kalau sesuai konsep ini ya, disebutkan pembelian secara bertahap. Tapi kalau menggunakan ijaroh, berarti musyarakah plus ijaroh dengan akad yang terpisah. Nah itu contohnya begini, harga rumah 500 juta misalkan gitu ya, ada seorang nasabah pengen beli rumah seharga 500 juta, tapi dia hanya punya modal 100 juta, makanya dia membutuhkan pembiayaan bank 400 juta. Makanya setelah ya berarti dibiayai oleh bank 400 juta. Nah tapi bank ya, porsinya bank tetap dibeli sama dia seharga berapa itu, seharga ya dibagi tergantung plafonnya. Ini plafon tergantung durasinya ini rasio kepemilikan unit. Ini tahun, ini selama 6 tahun misalkan gitu, selama 6 tahun. Berarti 400 juta dibagi 6 tahun. Ini dibagi per tahunnya 66 juta. Nah itu. Nah, terus dia menyewakannya, disewakan porsi yang seharga 66 juta itu disewakan seharga 3 juta. Kan misalkan rumah ini seharga 66 juta, misalkan kamarnya, yang satu lagi terus ruang tamunya, misalkan begitu ya, diibaratkan secara fisik begitu. Tapi kan yang dihitung ini angkanya. Nah itu. Jadi porsi yang dimiliki kepemilikan bank di rumah tersebut itu disewakan kepada nasabah sebanyak 3 juta, yaitu sambil dibeli porsinya oleh nasabah, dibeli sampai selesai. Nah itu Nah ini di sini 3 juta, ini harga sewa per tahun ya, disewakan. Ini ingat ya, bisa disewa bisa dijual ya. Kalau dijual berarti langsung dibeli dengan jumlah 60, ini totalnya 69 juta 6,6 ya, 69 juta 6 per tahun ini. Setiap tahun dia membayar ini karena jumlah dari ini pokoknya, kalau ini sewanya. Kalau nggak sewa berarti ini untungnya. Kalau jual beli berarti ini mudharabah ya, misalkan murabahah ya. Murabahah berarti ini harga pokoknya ditambah ini, ditambah 66 juta ditambah 3 juta berarti 69 juta. Nah itu. Ketika dia membeli porsi sekian kan otomatis kepemilikan bank berkurang menjadi 330 juta. Dari 400 menjadi 330. Terus dibeli lagi tahun berikutnya menjadi 266 juta. Dibeli lagi tahun berikutnya 69 juta menjadi 100. Dibeli lagi sampai sampai 0 ya, sampai dibeli yang terakhir ini 500 juta menjadi bertambah terus kepemilikannya nasabah, bertambah terus sampai dia total 500 juta. Artinya kepemilikannya rumah menjadi milik nasabah. Terakhir dia menggunakan akad jual beli atau sewa menyewa. Kalau sewa menyewa nanti akan ada 3 akad. Ya, kenapa? Karena sewa menyewa kan tidak memindahkan kepemilikan. Jadi pertama dia melakukan akad musyarakah, terus habis itu melakukan ijarah ini sewa menyewa. Terakhir dia bisa melakukan akad jual beli atau hibah, bisa jadi begitu, dia milih begitu. Jadi intinya terakhir itu kan pasti dimiliki oleh nasabah, makanya harus menggunakan akad yang sesuai. Nah itu. Ini yang namanya musyarakah mutanakisah yang sering dipakai di perbankan dalam membiayai KPR, kredit kepemilikan rumah. Jadi begitu. Ini kok besar sekali Pak, ini per tahun misalkan dibagi 66 juta dibagi per 12 bulan kan agak berkurang ya, menjadi 5 atau 6 juta. Nah itu kan sama, kredit mobil ya segini ya, sekitar 500 juta kredit mobil, dia ketika membayar mobil ya berarti sekitar 5 atau 6 juta per bulan, sama. Nah itulah yang namanya musyarakah mutanakisah yang bisa dipraktekkan juga. Jadi ada syirkatul uqud bisa dipakai, syirkatul milki atau syirkatul amlak juga masih bisa dipakai.
pembiayaan ini produk-produk yang bisa dipakai musyarakah mutanakisah, produk musyarakah modern, bisa musyarakah mutanakisah, syirkatul inan dalam ojek online juga termasuk musyarakah ya. Karena apa? Karena di situ ada investasi antara driver dengan pemilik aplikasi, kan itu ada investasi di situ, sama-sama mengeluarkan modal, yang satu mengeluarkan motor, mengeluarkan bensin macam-macam, nanti ada yang satu menjadi sisi aplikasi, dia mengeluarkan sistem IT dengan layanan itu, akhirnya dia memiliki usaha dan menghasilkan uang dan di-sharing, dibagi antara pemilik usaha dengan driver. Itu contohnya adalah kalau Grab itu 20% misalkan begitu. Usaha perdagangan, industri, modal kerja dan macam-macam bisa dikembangkan sesuai kebutuhan bisnis. Ini sebenarnya berkaitan dengan mudharabah. Nah, ini mudharabah. Jadi mudharabah ada yang muqayyadah untuk sebagian project, special project. Jadi kalau mudharabah itu yang idealnya itu adalah untuk dikelola dalam suatu bisnis tertentu sesuai pesanan nasabah. Kalau dia pesan di bisnis pertanian ya dikelola di pertanian toh. Cuman kan prakteknya di bank kayaknya nggak mungkin. Nanti diputar kemana-mana. Nah itu karena produk perbankan kan banyak. Nah itu. Nah ini yang sering dipakai bank ini begini, wadiah, misalkan ada produk wadiah, ada orang menabung, terus habis itu diputar kemana-mana. Nah itu sama orang mudharabah diputar kemana-mana, macam-macam bla bla bla. Nah ini yang dikritik oleh orang. Ini kok katanya muqayyadah apa? Ini kok malah ditaruh di mana-mana, itu kan nggak sesuai akad. Ini termasuk hal-hal yang kritis yang terjadi, yang dikritik sama pihak luar. Nah itu bisa aja kalau memang kalau dibuat begini ya nggak apa-apa, tapi dengan syarat mudharabah mutlaqah, dibuat begitu nggak apa-apa. Nah itu yang kita pakai ini mudharabah mutlaqah, itu yang bagus, yang lebih aman bang dari sisi akad. Nah ini yang hal-hal yang dikritiki oleh orang. Prinsip profit and loss sharing yang tidak berlaku, katanya untung dan rugi, tapi kok nyatanya untung terus. Nah kalau rugi ya gak harus nabung gitu. Jadi ini sebenarnya ya apa? Sebenarnya hanya untuk cerekal bank syariah, bank aja. Semua bank kan begitu kan, nggak ada yang pengen rugi kan. Kalau rugi ya siapa yang mau nabung gitu kan. Terus transparansi bagi hasil, tidak ada profit sharing versus net revenue sharing. Kalau profit sharing itu untung yang dibagi. Nanti jenengan akan belajar sendiri ya. Nanti yang secara detail saya sendiri malah secara teknis dan hitungannya saya sering nggak paham malah, karena itu istilah-istilahnya dalam perbankan. Tapi prinsipnya adalah ini profit sharing itu untuk hasil usaha yang dikelola itu, misalkan bisnis model usahanya pertanian ya berarti untungnya dari situ. Tapi kalau net revenue sharing itu diambil dari berbagai produk, karena produk perbankan kan banyak, ada sewa, ada jual beli, ada macam-macam. Nah itu diambil dari situ terus di-sharingkan ke sini. Jadi diambil dari berbagai produk. Alokasi dana tidak sesuai skema produk aslinya. Aset tadi ini sudah, kalau dia muqayyadah, pinginnya ditaruh di bisnis model tertentu, model bisnis tertentu ya harus dikelola itu. Tapi kan nggak begitu prakteknya katanya gitu ya, dibuat mutlaqah aja katanya. Maksudnya bisnis usaha yang memang dibebaskan kepada bank untuk mengelola, ditaruh di mana saja nggak masalah, karena memang tujuannya nasabah begitu, dibuat begitu aja akadnya gitu. Karena itu boleh dua-duanya, bisa bebas, bisa tertentu. Nah itulah kira-kira mengenai implementasi akad mudharabah dan musyarakah. Intinya itu adalah praktek investasi, produk investasi yang ada dalam perbankan syariah atau dalam fikih muamalah, kita bisa menggunakan itu ya, investasi kerjasama maksudnya ya, kerjasama berbasis kerjasama itu ada mudharabah sama musyarakah. Nah itu sampai ini sekaligus saya sampaikan mengenai simulasinya ya. Simulasi ini sekaligus tugas daripada tadi dari yang sudah saya sampaikan. Teman-teman nanti minggu depan itu membuat ini ya. Pertama ini ambil contoh salah satu praktek musyarakah atau mudharabah, berarti salah satunya. Tapi kalau memang semangat membuat dua ya nggak masalah. Ya bisa mudharabah mutlaqah muqayyadah atau musyarakah syirkatul inan atau syirkatul amlak, terserah. Atau tadi kan beda-beda ya. Sebutkan nama akadnya dan pihak yang terlibat. Akadnya pakai apa? Contoh kerjasama kelola toko antara A dan B, antara A dan B, antara Abu Bakar dan Umar, antara Aisyah dengan
paijah misalkan begitu. Nah itu jelaskan itu deskripsi awal aja. Yang penting nomor 2, sebutkan poin-poin kesepakatan dalam akad ya. Kesepakatan poin-poinnya apa, jangan sampai kalimat yang bisa jadi nggak usah perkataan kayak tadi narasinya. Kalau memang narasi begitu nggak apa-apa, tapi dikasih poin-poinnya ya. Poin-poin dalam akad apa yang menunjukkan bahwa akad tersebut adalah akad mudharabah atau musyarakah, yang menunjukkan itu poin-poinnya apa. Kesepakatannya banyak bla 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 A, kesepakatannya antara A dan B ini. Semakin detail semakin bagus, tapi beberapa poin ini yang menunjukkan akad mudharabah. Kenapa mudharabah? Di situ ada bagi hasil, ada nek kerugian ditanggung sesuai misalkan kerugian sesuai modal atau sesuai ditanggung oleh sahibul mal kalau mudharabah. Nah itu poin-poinnya yang dari praktek itu, kesepakatan itu poin-poin yang menunjukkan akadnya mana. Nah itu dijelaskan juga. Nah itu simulasikan hitungan pembagian profit atau kerugiannya sesuai kesepakatan di atas. Jadi akadnya apa, dia sepakat apa, ada simulasinya kayak tadi yang saya sampaikan, simulasinya seperti apa. Nah itu jadi mudharabah itu seperti itu, musyarakah itu seperti itu.